Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Puasa. Baik, sebelumnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Bunga, Hadir. Devi, Hadir. Elisa, Hadir. Novi, Hadir. Rustiana, Hadir. Eki, Hadir. Malista, Hadir. Farah, Hadir. Jenny, Hadir. Dea, mohon salah satu anak memimpin berdoa ya. Saya Bu. Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya ini. Kalian tahu nggak sih apa aja bagian-bagian dari surat itu? Ya silakan, Bu. Yang saya tahu saja ya Bu, Ya. ada yang pertama itu ada kop surat, ada tanggal, sama ada perihal. Oke, bagus sekali. Oh ya, sebelum itu Ibu mau menyampaikan kriteria penilaian pada mata pelajarannya Ibu ya. Jadi yang pertama itu nanti kalian bisa bertanya atau menjawab. Terus yang kedua membantu membaca slide PPT. Terus yang ketiga itu memberi masukan. Nah, nanti misal kalau kalian dapat nilai di bawah KKM, terus kalian dalam pembelajarannya Ibu itu membantu 3 tersebut, nanti dapat nilainya kalian itu tambah lah gitu. Oke, Ibu masuk ke materi ya. Dipersiapkan nanti barangkali dicatat. Baik Bu. Salah. Maaf ya, ketekan. Sebentar ya anak-anak. Itu apa? Sudah terlihat ya? Oke, materi kita pada minggu ini yaitu bagian-bagian surat. Nah, ini nanti referensi surat yang kita contoh ya anak-anak. Oke, yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Kepala surat berfungsi sebagai petunjuk identitas sebuah instansi atau kantor.
Di dalamnya tercantum hal-hal yaitu seperti nama instansi atau badan usaha. Yang kedua, alamat lengkap. Dan yang ketiga, nomor telepon. Yang keempat, nomor kode pos. Dan yang terakhir yaitu lambang atau logo instansi atau badan usaha. Terlihat di sini? Oke, nama instansi atau badan usaha itu yang ini ya anak-anak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Selanjutnya yaitu alamat lengkap. Ini ya alamat lengkapnya. Tapi diperhatikan juga huruf kapitalnya ya. Untuk jalan tidak boleh disingkat, jadi harus jalan, gitu ya. Terus terdapat juga kode pos di surat. Ada nomor telepon. Lambang atau logo instansi badan usaha. Ini anak-anak. Lanjut. Tanggal surat. Kira-kira yang mana sih tanggal surat itu? Yang pojok sebelah kanan. Oke, sudah pintar sekali. Tanggal surat ini berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat kepada surat itu ditulis. Selanjutnya, nomor surat. Nomor surat perlu selalu dicantumkan pada setiap surat dinas yang keluar. Nomor yang berfungsi untuk mempermudah penyimpanan surat dan menemukannya kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, ini terdapat contohnya ya anak-anak. Keterangannya 215 ini sebagai kode nomor urut surat keluar. Terus AB ini kode internal atau kode instansi. Yang ini Romawi 3 ini itu bulan pembuatan surat dan tahunnya kapan dibuatnya ya. Lanjut. Lampiran. Bagian lampiran tidak semuanya harus dicantumkan apabila surat tersebut tidak melampirkan sesuatu. Nah, biasanya di surat itu ada gini ya anak-anak. Kalau nggak ada berkas lagi berarti biasanya dicatat gini. Kalau ada misal 2 berkas ya ini, tulis ini. Hal surat. Bagian ini menunjukkan isi surat atau inti surat secara singkat. Contohnya yaitu hal permintaan tenaga pengajar. Ini contohnya. Atau tujuan dari surat itu dibuat. Oke, lanjut ke alamat surat. Alamat surat ini selain dicantumkan pada kertas surat, juga dicantumkan pada sampul surat. Contoh ini terdapat contoh ya anak-anak dari Desa Ibu. Ini tuh apa? YTH itu singkatannya yang terhormat. Terdapat titik ya. Kelihatan titik? Kelihatan. Oke. Lurah Desa Tanjek Wakir. Sini kepada orang yang dituju. Langsung ya, sama. Lanjut ke salam pembuka. Salam pembuka salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Nah, ini contohnya ya. Biasanya ada dengan hormat, terus bawahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya anak-anak? Kita masuk ke isi surat. Isi surat atau tubuh surat adalah bagian terpenting dalam surat. Bagian ini, surat atau tubuh surat terdiri atas paragraf pembuka surat, paragraf isi, dan paragraf penutup surat. Sekarang kita kembali ke slide yang kedua.
Nah, dari sini mana yang tahu isi surat? Angkat tangan. Yuk, ayo. Iyalah. Yang mana? Yang dengan ini Kepala Sekolah SMA Cendana mengundang Bapak atau Ibu atau orang tua atau wali siswa kelas 10 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan sekolah. Begini. Iya, ini kan juga isinya. Selanjutnya rapat ini akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 29 Juli 2019 waktu jam 9 sampai selesai. Tempat di aula SMA Cendana. Bagus sekali, tepuk tangan dong Mbak Devi. Sebentar ya, kembali lagi ke slide selanjutnya, yaitu salam penutup. Nah, salam penutup pada dasarnya mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda dengan salam pembuka, yaitu untuk menyatakan rasa hormat penulis surat kepada penerima surat. Ibu mau tunjuk ini ya, yang tahu dari salam penutup yang mana? Mbak Devi ya tadi. Bentar ya, saya catat. Siapa ya? Kok pada nunduk semua ini? Mbak Rustiana? Yang mana yang itu? Salam penutup, kira-kira. Untuk salam penutupnya itu yang diharapkan kehadiran Bapak Ibu, Bapak atau Ibu orang tua wali siswa kelas 10. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Oke, sangat bagus sekali, tepuk tangan dong. Sekarang masuk ke tanda tangan. Tanda tangan merupakan pelengkap surat dinas yang bersifat wajib karena sebuah surat dinas belum dapat dianggap sah jika belum ditandatangani oleh penjabat yang berwenang, yaitu pemimpin suatu instansi, badan usaha atau organisasi. Kembali lagi ya ke surat supaya kalian paham. Tapi di sini tidak ada tanda tangannya ya anak-anak. Maaf, ibu nyarinya suratnya belum sempurna. Di sini ya biasanya tanda tangannya. Paham? Kelihatan di sini? Sini ya. Jangan ditiru ini. Jadi nanti kalau kalian buat surat harus ada tanda tangannya. Oke, yang terakhir itu nama jelas, jabatan, dan NIP. Nama penandatangan surat ditulis secara jelas di bawah tanda tangan, tepatnya sejajar di bawah salam penutup. Kayaknya surat tadi itu nggak sempurna juga ya anak-anak. Belum benar maksudnya. Tuh. Apa? Ada nama. Ini nitnya? Ya benar ini. Cuma tadi nggak ada tanda tangannya ya. Terus kepalanya sudah tercantum ya. Namanya juga. Jangan lupa dicatat loh ya tadi. Iya Ibu, sudah. Oke, apakah ada yang ditanyakan?
Belum ada ya? Eh, Oke, minggu kemarin kan Ibu sudah bilang untuk membentuk kelompok ya. Ini sudah duduknya secara kelompok? Sudah. Oke, jadi nanti tugasnya itu mencari bukan mencari ya, apa ya? Menganalisis surat. Bagian apa saja yang belum masuk dalam surat ini, ditulis ya. Maaf salah. Semuanya harus bekerja ya. Ibu kasih waktu 15 menit sama presentasi, kira-kira cukup nggak? Berarti diskusinya berapa menit? 10. Cukup ya, itu sudah banyak. Iya Ibu. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Oh ya, nanti barangkali kalian mau lihat slide-slide, nanti bilang ya, Ibu akan pindah-pindah. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya? Suratnya boleh diidentifikasi. Iya, boleh. Boleh. Iya. Masih ada yang dibingungkan? Sudah paham Ibu? Sudah. Apa ada yang dibingungkan? Oh, belum. Kalau pengen lihat nanti bilang ya, nanti Ibu slide-slide. Yang apa?
Jangan lupa huruf kapitalnya diperhatikan juga ya. Apalagi di bagian quote surat. Iya, Lihat slide selanjutnya. yang ini. Sudah. Oh iya. Iya. Ternyata kurang 4 menit ya anak-anak waktu diskusinya. Ayo dipersiapkan. Oh ya, Ibu boleh tahu nggak di catatannya mana? Catatan yang ditulis di sini. Iya. Ya ini sudah. Oke. Tuh kamu mana? Iya. Kita nyatat. Nyatat itu. Oke. Kamu? Ini Ibu. Oke. Oke, semuanya nyatet ya. Yang sini nyatet nggak kamu? Nyatat Bu ini. Oke. Oke. Jangan lupa dipelajari ya buat bahan ujian. Baik Ibu. Yuk kurang 2 menit lagi. Satu menit lagi.
persiapan habis ini presentasi ya per kelompok. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5. Oke, waktunya sudah habis. Kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan? Mau buat mempresentasikan? Kelompok 2? Semua ya yang maju. Semua? Iya. Silakan kelompok 2. Maaf ya anak-anak. Ayo kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 1 diperhatikan ya kelompok 2. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menjelaskan mengenai hasil dari analisis kami. Yang pertama itu dari PT surat pertama dari PT Tekno Jaya Abadi, itu terletak di bagian kepala surat. Itu seharusnya di PT itu sehabis PT tidak usah pakai titik. Lalu di bawah judul perusahaannya itu yang keterangan perusahaan itu seharusnya itu per huruf itu memakai huruf besar, tetapi di suratnya ini dijelaskan bahwa hurufnya itu kecil-kecil di per hurufnya itu. Lalu di bagian ini, di bagian nomor perihal dan juga lampiran ini sedikit salah karena peletakannya itu harusnya itu nomor lampiran dan perihal itu berada di atas, tetapi sedangkan di sini itu habis nomor itu langsung ada alamat surat yang dituju. Jadi ini suratnya itu harus diperbaiki. Dan juga ini ada kesalahan. Ini kan suratnya itu membahas lampiran, tetapi di suratnya ini tidak ada lampirannya, tidak ada tulisan lampiran. Nah, jadi ini harus lampiran berapa gitu. Seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada di isi suratnya itu perusahaan PT Tekno Jaya Abadi ini per hurufnya ini memakai huruf kecil di bagian depannya, jadi harus memakai huruf besar. Lalu yang terakhir itu di bagian bawah ada di bagian tanda tangan surat itu belum ada NIP surat NIP-nya. Cukup. Ya, lanjut. Kemudian untuk surat kedua itu dari PT Abadi Pangan Prima. Nah, untuk kop suratnya itu Kelompok 1 diperhatikan ya. Untuk nama PT-nya sendiri itu sama yang disebutkan Malesta tadi. Sehabis PT itu harusnya tidak usah diberi tanda titik. Kemudian untuk selebihnya udah benar karena mencantumkan alamat, terus nomor telepon, email, dan website. Terus juga ada logo perusahaannya. Kemudian ada tanggal sudah benar. Kemudian ada
nomor, tapi di sini tidak ada lampiran, keterangan lampiran. Dan seharusnya itu nomor, urutannya nomor, lampiran, perihal, baru alamat surat yang dituju. Kemudian untuk isi, sama pembuka, isi dan penutupnya sudah benar. Kemudian untuk bagian tanda tangan, nah ini seharusnya itu diberi tanda hormat kami baru nama PT-nya. Terus ada tanda tangan sudah benar dan nama dari yang menandatangani, tapi di sini tidak ada nomor itu. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke, silakan ditutup. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratnya Ibu minta dulu buat Ibu nilai ya. Silakan duduk. Sebentar ya kelompok 1. Tadi ada Mbak Eki, Mbak Rustiana, Mama Lista, sama Mbak Farah ya. Silakan kelompok 1 sudah siap? Silakan. Kelompok 2 gantian diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nokia Sayati dan rekan saya Lisa Bernama. Saya Dewi Dwi Anggraini, saya Cuma Aswala. Baik, jadi di sini kita ada surat. Nah, yang pertama ini di bagian kopnya, ini yang seharusnya itu nggak usah pakai titik, karena di sini tuh ada PT lalu ada titik. Nah, ini seharusnya tidak usah. Terus di bagian nomor, oh iya, di sini juga ada nomor jalan, nomor alamat. Nah, ini harusnya tidak usah. Terus di sini ada nomor, harusnya kan kalau di contoh tadi kan ada nomor, perihal sama lampiran. Nah, di sini tuh nomor lalu ada kepada yang terhormat. Nah, ini tuh harusnya kebalik, yang nomor itu di atas, terus perihal ini juga di atas, bukan di bawah. Selanjutnya itu di bagian sini ada tulisan kepada yang sudah dijelaskan tadi kan harusnya cuma yang terhormat saja. Lalu di bagian alamatnya juga ada tulisan nomor yang seharusnya pakai tanda koma saja. Lalu di sini tidak disebutkan provinsi dari alamat suratnya. Lalu di bagian setelah dengan hormat tadi kan sudah dijelaskan kalau ada salam. Nah, di sini tidak ada. Lalu di bagian tanda tangan itu tidak ada hormat kami, jadi langsung tanda tangan sama nama PT-nya. Oke, lanjut. Dari yang surat yang selanjutnya ini ada dari PT Teknojaya tadi yang dimana seharusnya PT itu tidak perlu ada titiknya, lalu pada bagian penyediaan layanan teknologi informasi itu seharusnya huruf kapital, dan untuk jalannya itu seharusnya tidak boleh disingkat, dan nomor itu tidak perlu ketika dipakai karena tidak ada spesifik untuk yang lain. Lalu selanjutnya ini perihal seharusnya salah peletakan harusnya di atas sebelum nomor, jadi nomor itu di bawah perihal. Lalu pada bagian jalan ini seharusnya tidak pakai nomor, tidak pakai no seperti surat sebelumnya. Lalu di setelah ini provinsi itu tidak pakai nomor kode pos. Selanjutnya pada bagian tanda tangan ini tidak ada NIP. Oke, sudah. Silakan ditutup.
saya sekian pemaparan analisis surat dari kelompok kami. Apabila ada saran kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Suratnya? Ada Mbak Novi, Mbak Elisa, Mbak Bunga, sama Mbak Devi ya. Oke, presentasi sudah selesai. Ibu mau tanya lagi, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas ya tentang bagian-bagian surat? Belum ya? Oke, langsung kita tutup aja ya karena sudah selesai bagian-bagian dari surat. Jangan lupa dipelajari loh ya, tadi yang habis dicatat. Karena bakal keluar nanti pada saat ujian. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya lagi, apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan kira-kira? Oke, apa? Tadi kan di surat yang saya analisis itu tidak ada NIP-nya di bawah tanda tangan itu. Nah tadi kan di PPT Ibu ini kan ada nama jelas, jabatan, dan NIP. Nah itu harus wajib ada NIP-nya atau enggak ya? Oke, sebentar ya, saya carikan dulu surat yang ada NIP-nya, barangkali ada. Buat contoh gitu. Enggak ada semua ternyata. Oke, saya jelaskan sebentar. NIP ya, di sini kan biasanya. Nah, ternyata NIP itu kan untuk pegawai negeri sipil. Sedangkan surat yang kita analisis ini adalah perusahaan swasta. Begitu. Jadi kalau misal beliaunya atau yang bertanda tangan di situ tidak memiliki NIP, hanya menyantumkan jabatannya saja ya Bu? iya, betul sekali Novia. Novia sudah bertanya, berarti saya catat terlebih dahulu ya. Apakah ada lagi? Saya Ibu. Iya, silakan. Tadi di bagian tanda tangan kan ada nama perusahaan. Itu wajib apa? Iya, Mbak Elisa. Jadi tidak wajib kok untuk ditulis, tapi supaya apa ya tahu ini tuh surat dari perusahaan dari PT Tekno Jaya Abadi, makanya ditulis di bawah hormat kami ini, gitu. Iya, betul sekali. Sudah ya, nah tidak ada yang tanyakan lagi. Oke. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu surat memiliki struktur yang lengkap, resmi, dan teratur. Begitu ya anak-anak. Sebelum itu Ibu mau bertanya tentang bagian-bagian surat yang tahu bisa langsung angkat tangan cepet-cepetan ya. Siapa yuk kira-kira? Surat Oke, terus? Ada lampiran. Oke. perihal. Ya? Surat sama buka. Terus? Ibu alamat. Oke, sangat pintar sekali. Sebelum itu Ibu mau ice breaking sebentar aja ya. Soalnya waktunya juga mau habis. Jadi ice breakingnya ini nanti kita nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, Ibu kasih ballpoint. Nanti pulpen yang berhenti pas lagunya habis yaitu maju, nanti Ibu akan kasih pertanyaan seputar ini kok. Paham? Mulai dari Novia dulu ya.
Ayo harus fokus ya. Semuanya ayo didengarkan. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ayo Mbak Elisa maju, Mbak Elisa. Kalau pertanyaannya mudah kok. Ini mau dicarikan satu lagi apa? Oke, mulai dari sana ya Mbak Farah. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ayo siapa ayo yang dapat? Itu tikusnya Malisa bukan? Ayo Malisa. Pulpennya ibu mana? Oke, Mbak Lisa dulu nih. Biar supaya lebih paham lagi, ibu tanya-tanya lagi. Geser sana dong. Oke. Mbak Lisa, sebutkan bagian-bagian surat yang kamu ketahui dari atas sampai bawah. Bagian-bagian surat ya ibu. Ya. Pertama itu ada kop surat, Oke. ada tanggal, Hmm. ada nomor surat, Ya. perihal, lampiran, terus nama alamat yang dituju, lalu salam membuka, isi, lalu salam penutup, sama tempat. Oke. Pertanyaan kedua nih, apa Mbak Elisa pernah membuat surat sebelumnya? Pernah ibu? Surat apa itu? Surat undangan. Undangan kemana? Undangan ke Kemana yuk? itu buat organisasi. Oke, pinter sekali. Pertanyaannya sama untuk Mbak Melisa. Yang pertama, silakan. Dari bagian kedua. Iya. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Iya. Lalu ada logonya. Lalu ada tanggal surat dibuat. Lalu ada nomor, Oke. lampiran dan juga perihal. Lalu ada alamat surat yang dituju. Lalu ada salam membuka, isi dan juga salam penutup. Lalu ada tanda tangan dan juga tidak lupa nama terang, nama jelas. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Pernah buat surat sebelumnya? Benar. Surat apa? Surat untuk orang tua. Oke. Surat menurut tua. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Elisa sama Mbak Malisa. Sangat bagus sekali. Silakan duduk. Baik anak-anak, itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan dan misal kayak Ibu kurang baik menjelaskannya ya, mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan main terus ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Misi dulu ya. Ya, terima kasih.